lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. 6 negara besar yang sudah memprediksi era kemajuan Indonesia. Siapakah negara-negara ini ya yang sudah melihat gitu bahwa Indonesia akan menuju era kemajuannya ini. Oke, so jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Negara Indonesia semakin lama semakin tampak terengginas di segala bidang. Baik ekonomi, militer, teknologi, transportasi, infrastruktur, olahraga dan masih banyak lagi. Hal ini dianggap dunia luar sebagai era kebangkitan Indonesia. Namun, diam-diam banyak juga negara rival dan sahabat yang mengamati secara terperinci tentang kemajuan yang kita jalani. Negara-negara tersebut tahu persis bahwa Indonesia sedang berusaha keras untuk merebut kembali tahtanya sebagai negara besar. Bahkan, mereka lebih mengetahui dari kebanyakan orang kita sendiri. Karena dari kacamata mereka, negara kita jauh lebih meyakinkan daripada negaranya. Berikut beberapa negara yang tahu jika Indonesia akan terus melewati tahap kemajuan. Yang pertama adalah Vietnam. Negara yang super ambisius untuk menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Vietnam sudah lama menyusun strategi agar menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Jika rival negaranya hanya Filipina, Thailand, dan bahkan Malaysia saja, jelas Vietnam tidak akan gentar dan merasa masih sanggup untuk mengatasinya. Namun di Asia Tenggara ada Indonesia. Negara besar yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Dari awal kebangkitan Indonesia, Vietnam sudah menyadari akan hal tersebut. Oleh karena itu Vietnam ngebut dan berhasil menyalip negara tetangga di banyak bidang, khususnya di bidang militer dan pertumbuhan ekonomi. Awalnya Vietnam pun menantang Indonesia secara terang-terangan untuk berkompetisi. Namun, semakin Indonesia bangkit, Vietnam merasakan getaran yang agak berbeda. Sedikit saja Indonesia bergerak sudah sangat mempengaruhi kedikdayaan Vietnam di Asia Tenggara. Untuk itu kita jangan heran jika di media berita mancanegara Vietnam, banyak berita tentang perkembangan di negara kita. Vietnam yang dulu nampaknya akan bersaing keras dengan Indonesia, kini mulai melunak dan tampak mendukung Indonesia. Memulai banyak kerjasama baru, serta aktif bergandengan dengan Indonesia dalam forum-forum internasional mewakili Asia Tenggara. Yang kedua adalah China. Negara adidaya China juga menampakkan ketertarikannya pada Indonesia dalam dekade ini. Kerjasama Indonesia dan China semakin intens di banyak bidang. Negara tirai bambu juga menyadari kebangkitan Indonesia, yang dimana China dalam beberapa dekade lalu juga mengalaminya. Dari sebuah negara miskin berubah menjadi negara superpower. Berbeda dengan negara barat yang selalu menghalangi, China justru lebih mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Ada kemungkinan jika China mempersiapkan Indonesia sebagai mitra yang handal untuk berbagi kepentingan di masa depan. Karena dengan adanya negara kuat seperti Indonesia yang menjadi mitra atau sahabat bagi China, maka China akan semakin percaya diri untuk mengimbangi bahkan mengalahkan hegemoni negara-negara barat khususnya Amerika. Yang ketiga adalah Jepang. Jepang sudah lama memprediksikan kalau Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Hal ini sudah disadari Jepang pasca kemerdekaan Indonesia.
Di masa itu, ketika Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962, bahkan Jepang menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa yang gila. Dikarenakan kecepatan Indonesia mempersiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan dengan waktu singkat di luar batas kewajaran pada masa itu. Di era sekarang, Jepang kembali menyadari bangkitnya raksasa dari selatan yang bernama Indonesia untuk yang kedua kalinya setelah pasca kemerdekaan. Di tengah kemelut ekonomi Jepang yang selalu mengalami kemunduran, Jepang berusaha mendekati Indonesia untuk bekerja sama guna meningkatkan kembali perekonomian di negaranya. Akan tetapi, Indonesia sekarang lebih jeli dalam bermitra, dan tidak bisa membuat Jepang menjadi mitra utama. Indonesia lebih mengincar negara besar dengan potensi ekonomi kuat, mempunyai teknologi mutakhir, guna mengamankan dan memperkokoh posisi Indonesia di masa depan sebagai negara berpengaruh. Yang keempat adalah Amerika. Negara polisnya dunia ini juga memahami negara kita dengan sangat baik. Bahkan dalam strateginya, Amerika lah yang selalu merayu para petinggi negara kita, agar Indonesia menunda-nunda untuk menjadi negara besar dan berpengaruh. Namun di era globalisasi saat ini, strategi tersebut sudah tidak dapat dilakukan pada negara kita. Di mana rakyat kita sudah dapat melihat dengan jelas dan kerap melakukan protes yang bersifat sarkas pada pemerintah, serta bosan dengan kata-kata mengalah. Amerika yang menyadari akan hal tersebut sekarang sudah mulai terbuka dengan Indonesia dan mulai menjalin hubungan kesetaraan yang seimbang. Di lain sisi Amerika pun sekarang lebih sering membela Indonesia dalam menghadapi perang politik dengan Eropa. Yang mana Eropa juga sekarang sudah mulai jumawa pada Amerika. Begitupun dalam hal bisnis dan perdagangan, Amerika bersama China terus berebut pengaruh pada Indonesia. Yang kelima adalah Uni Eropa dengan Jerman sebagai ketua gembong persekutuan tersebut. Uni Eropa sebenarnya tidaklah terlalu peduli dengan status Indonesia. Karena mereka adalah kumpulan dari negara-negara yang rata-rata bersifat individualis. Namun, kemajuan Indonesia yang terlambat disadari, telah memberi kejutan besar bagi mereka. Di mana kepentingan-kepentingan mereka yang selama ini berhubungan di Indonesia mulai terganggu. Bahkan celakanya, Indonesia mulai memberikan contoh pada negara-negara serupa, untuk melakukan perlawanan terhadap kepentingan-kepentingan Barat yang merugikan negara mereka. Maka wajar saja jika kita melihat Indonesia kembali dibujuk rayu dengan ramah oleh negara-negara Uni Eropa, dengan maksud mengikuti kemauan mereka atau setidaknya untuk tidak mengganggu kepentingannya. Walaupun sudah diberi jamuan khusus pada setiap kehadiran Indonesia, akan tetapi kesempatan Indonesia pada Uni Eropa dalam permainan politik dagang sudah berakhir. Dan Indonesia mulai menekankan bahwa ia bukan lagi negara yang bisa diatur. Karena sifat tidak enakan yang dulu dimiliki Indonesia, sudah dibuang jauh terkhusus untuk negara-negara Barat. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Yang keenam adalah Australia. Australia adalah anomali dari kedekatan bangsa Eropa dan Indonesia. Di mana tiba-tiba Indonesia bisa bertetangga dengan bangsa Eropa. Australia sedikit berbeda dengan negara-negara Eropa kebanyakan, karena Australia lebih intens dalam menjalin kerjasama dengan negara kita. Aussie pun menyadari, bahwa Indonesia bergerak semakin maju dan mulai menjadi negara yang sangat diperhitungkan di Asia.
Bagaikan buah simalakama, bertetangga dengan Indonesia bisa merupakan keberuntungan atau keraguan. Karena kebangkitan Indonesia adalah merupakan kebangkitan negara besar di depan pagar halaman rumahnya. Untuk itu, Aussie juga semakin menunjukkan kedekatan yang lebih intensif dengan Indonesia, agar di kedepannya bisa saling bersinergi serta meminimalisir suatu ancaman. Sebenarnya masih ada beberapa negara yang menyadari dan menaruh fokus pada kemajuan Indonesia. Sebut saja seperti Singapura, Filipina, Thailand hingga Uni Emirat Arab. Ada juga negara yang tahu persis kemajuan Indonesia tetapi tetap bersikap tenang. Karena menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Bahkan ada juga yang sampai berpaling wajah karena gengsinya. Intinya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, tidak dapat dipungkiri bahwa saat-saat ini adalah momentum kita. Di saat banyak negara yang terkontraksi di bidang ekonomi, Indonesia terus mengerus dengan taktik strategi yang mulai dimainkan. Semoga kedepannya kita dapat terus menjaga konsistensi dan menggapai cita-cita yang kita impikan. Sebagai negara adil, makmur dan sejahtera. Serta dapat berkontribusi pada perdamaian dunia dengan pengaruhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi ya sebenarnya memang banyak gitu kan negara-negara yang sudah mulai menyadari sebenarnya ya, sudah lihat gitu potensi besar Indonesia. Indonesia kan memiliki banyak kelebihan gitu ya, baik dari populasinya gitu ya, populasi masyarakatnya, kekuatan sumber alamnya dan yang lain-lain. Ada banyak gitu kan kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia dan sudah pasti itu disadari dan dilihat juga gitu ya oleh negara-negara lain, termasuklah negara-negara besar gitu. Indonesia saja pun mampu mengejutkan Uni Eropa tahu dengan segala keberanian dan kelantangannya gitu. Oke. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.